Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, kita lanjutkan pelajaran berikutnya tentang syarah akidah Ahlussunnah, masuk ke bab 65. Judulnya Al-Wala wal Bara. Pernah dengar nggak? Belum ya. Baiklah. Al-Wala wal Bara. Salah satu dari prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah, yaitu mencintai dan memberi ya, dan memberikan wala. Wala itu loyalitas ya, loyalitas atau cinta karena Allah ya, benci karena Allah, itu sebut al-wala. Jadi loyal kepada Allah ya, kepada kebaikan ya, loyalitas kepada kaum muslimin, membenci kaum musyrikin dan orang-orang kafir serta berpaling disebut barok. Barok itu kita benci sama orang kafir atau berpaling atau mengingkari gitu. Itu barok. Kalau wala mencintai ya. Barok itu mengingkari atau benci atau berpaling ya dengan orang-orang kaum kafir gitu. Sini artinya apa Pak? Benci atau kafir, sifatnya apa orangnya? Ya benci karena Allah, karena dia orang kafir kan dibenci sama Allah. Orang mukmin dicintai sama Allah. Nah, kita wala sama orang Islam ya, orang yang beriman. Nah, kita barok kepada orang-orang kafir karena orang kafir itu dibenci sama Allah. Nah, jadi sederhananya kalau wala itu adalah cinta ya karena Allah, benci karena Allah. Kalau al-bara kita menafikan, istilahnya membencinya karena Allah. Seperti benci orang kafir, nanti ada jelasin di sini semua ya. Sekarang kita lihat definisi al-wala ya, dalam bahasa Arab mempunyai beberapa arti. Antara lain mencintai, pertama menolong, mengikuti dan mendekat kepada sesuatu. Selanjutnya kata al-muwalah adalah lawan kata dari al-mu'adah atau al-adawah yang berarti permusuhan, dan kata al-wali adalah lawan kata dari al-adu yang berarti musuh. Kata ini juga digunakan untuk makna memantau, mengikuti dan berpaling. Jadi ia merupakan kata yang mengandung dua arti yang saling berlawanan. Itu secara bahasa al-wala ya. Sekarang kita lihat secara terminologi ya. Kalau tadi etimologi ya, sekarang terminologi atau secara syariat. Al-wala berarti penyesuaian diri seseorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhoi Allah. Berupa perkataan, perbuatan, kepercayaan dan orang-orang yang melakukannya. Jadi ciri utama
Wali Allah adalah mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Ia condong dan melakukan semua itu dengan penuh komitmen dan mencintai orang yang dicintai Allah seperti seorang mukmin, serta membenci orang yang dibenci Allah seperti orang kafir. Orang kafir kan dibenci Allah. Kita harus membencinya. Kalau kita nggak membencinya berarti kita menyetujui dia kan. Makanya haram hukumnya kita mengucapkan selamat lebaran mereka ya. Haram hukumnya. Iya, karena kita menyetujui dia berarti kan. Berarti sama juga wala sama dia gitu, bukan barok gitu. Gitu. Sedangkan kata al-baro, dari al-wala ya, al-baro dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti, antara lain menjauhi, membersihkan diri, melepaskan diri, dan memusuhi. Kata bari'ah berarti membebaskan diri dari melaksanakan kewajibannya terhadap orang lain. Dalilnya firman Allah surat At-Taubah ayat 1. Bara'atum minallahi wa rasulih. Artinya inilah pernyataan atau pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Membebaskan diri dengan peringatan tersebut. Dalam terminologi atau syariat ya, al-bara' dari secara bahasa ya. Secara syariat sekarang bahwa al-bara' berarti penyesuaian diri seseorang hamba terhadap apa yang dibenci dan dimurkai Allah berupa perkataan, perbuatan, keyakinan dan kepercayaan ya. Jadi ciri utama al-bara' adalah membenci apa yang dibenci Allah secara terus-menerus dan penuh komitmen. Benci dalam arti syariat ya. Kita jangan bersahabat dengan dia gitu, bersahabat dekat ya. Kalau berteman tetangga aja ya nggak apa-apa, namanya kan silaturahmi bertetangga ya. Secara syariat. Kita membenci dia karena dia kafir. Tapi bertetangga enggak. Tetangga enggak. Bila perlu kita deketin dia supaya dia masuk Islam, kita ajak. Kan begitu cara kita berdakwah pelan-pelan. Jangan dia lebaran nih ngasih kita kue. Nanti dia Natal gitu, kita ngasih dia juga. Nah itu nggak boleh tuh. Diundang makan di rumahnya? Hah? Diundang makan di rumahnya? Oh enggak. Makan di rumahnya? Oh ya kalau diundang makan nggak apa-apa. Iya, tapi jangan pas Natalan lah, hari lain gitu kan. Karena gitu. Ya kalau pas Natal nggak usah lah, berarti nanti kita ada doa di situ. Saya sering begitu Pak. Kayak kemarin aja. Nggak mau saya. Mereka ucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada benar juga rambil saya tadi, kenapa tidak orang non muslim meninggal? Ya sama juga kan, pulang ke Allah dari Allah. Iya. Kalau saya percaya gitu. Tapi kan kalau dari nurani saya nggak bisa nerima juga. Wah, muslim bilang gitu. Enggak, artinya dia tahu ya, dan kita dari Allah balik kepada Allah. Tapi faktanya nggak begitu dia. Nah itu. Tapi dia juga kadang-kadang assalamualaikum juga. Iya. Iya betul. Assalamualaikum. Dia tahu dia ada istiadat syariat. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum orang kafir ya, kita nggak boleh jawab waalaikumsalam. Jawabnya waalaikum aja. Iya. Cukup waalaikum aja. Artinya kamu juga gitu. Jadi kalau dia berkata kebaikan terhadap kita ya kamu juga kita balasnya kan gitu. Kalau dia berkata buruk ya kamu juga. Artinya kan waalaikum tuh kamu juga. Kalau salam kan keselamatan berarti kan. Dia mah belum tentu mendoain kita ya kan gitu. Gitu. Ya. Lanjutin ya. Maka cukupkan makna al-wala adalah apa? Cakupan makna al-wala adalah apa yang dicintai Allah. Sedangkan cakupan makna al-bara adalah apa yang dibenci Allah. Jadi makin mudah nih ya memahaminya ya. Jadi secara syariat ya. Iya, secara syariat, ya secara syariat semuanya. Sekarang yang poin A ya, definisi akidah al-wala wal bara.
Dari penjelasan yang di atas tadi, akidah al-wala wal bara dapat didefinisikan sebagai penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhoi Allah serta apa yang dibenci dan dimurkai Allah. Dalam hal perkataannya, perbuatannya, kepercayaannya, dan orang-orang. Dari sini kemudian kaitan-kaitan al-wala wal bara itu dibagi menjadi 4. Ya. Yang pertama itu perkataan tadi kan. Ya, doa dan zikir yang sesuai dengan sunnah adalah dicintai Allah. Perkataan tuh, itu mengucapkan dengan lisan itu kan zikir itu cintai Allah kan. Tuh. Sedangkan mencela dan memaki dibenci Allah. Mencela orang, memaki orang kan dibenci Allah tuh. Itu yang pertama. Yang kedua itu perbuatan. Salat, puasa, zakat, sedekah, dan berbuat kebajikan, mengerjakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dicintai Allah. Sedangkan tidak salat, tidak puasa, bakhil atau pelit ya, riba, zina, minum khamar, dan berbuat bid'ah dibenci sama Allah. Itu. Ya. Tadi perkataan, perbuatan, yang kedua, yang ketiga kepercayaan. Iman dan tauhid dicintai Allah, sedangkan kufur dan syirik dibenci Allah. Orang kafir kan syirik kan kepada Allah kan, benci. Orang Islam juga kalau berbuat syirik Allah benci gitu ya. Kita apa bala sama dia, kita menafikan itu. Itu dari segi kepercayaan. Yang keempat itu orangnya ya. Orang yang muwahhid atau mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dicintai Allah, sedangkan orang kafir, musyrik dan munafik dibenci Allah Azza wa Jalla. Itu definisi dari akidah al-wala wal bara. Sekarang poin B, kedudukan akidah al-wala wal bara dalam syariat Islam. Akidah al-wala wal bara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keseluruhan muatan syariat Islam. Ya. Berikut ini penjelasannya. Ya, ada beberapa penjelasan. Yang pertama, al-wala wal bara merupakan bagian penting dari makna syahadat. Maka ungkapan la ilah, ya, tiada ilah, dalam syahadat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, berarti melepaskan diri dari semua sesembahan selain Allah. Ya, gitu. Jadi kalau orang menyembah togut, ya kita mengingkari. Gitu. La ma'buda bihaqun ilallah. Atau la ma'buda bihaqun ilallah, ya. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Bukan tiada Tuhan selain Allah artinya ya kan, selama ini kan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah kan gitu. Ada yang benar tiada ilah ma'buda bihaqun ilallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Jadi beribadah dengan Allah harus benar. Bagaimana benar? Udah ada contohnya dari Rasulullah kan gitu. Kalau ibadah nggak benar, Allah juga murka kan gitu. Seperti tadi bid'ah katanya kan gitu. Dalilnya firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Artinya sesungguhnya kami telah mengutus kepada tiap-tiap umat seorang rasul yang menyerukan beribadalah hanya kepada Allah dan jauhkanlah tagut. Ya. Tagut itu sembahan selain Allah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-wala wal bara merupakan bagian dari ikatan iman yang paling kuat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ikatan iman yang paling kuat adalah loyalitas, artinya wala ya, yang kuat karena Allah dan permusuhan karena Allah.
bara, gitu kan. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Ini al-wala wal bara kan gitu. Kedua-duanya terkait gitu. Hadisnya riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir nomor 11.537 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Bisa dilihat di Silsilatul Ahadits As-Shahihah nomor 998 dan 1028. Kemudian yang ketiga, al-wala wal bara merupakan faktor utama yang menyebabkan hati dapat merasakan manisnya iman. Jadi kalau orang sudah paham tentang wala wal bara, jadi dia akan menikmati manisnya iman. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, ya. Ini enggak utuh dalilnya ya. Jadi beliau SAW mengatakan apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintai karena Allah. Hadisnya panjang, cuma dipenggal begitu aja ya. Jadi barang siapa apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah itu berarti kita cinta kepada orang itu karena Allah, karena dia melakukan kebaikan. Kita benci karena Allah juga, karena dia zalim terhadap Allah, kan gitu. Yang keempat, pahala yang sangat besar bagi orang yang mencintai karena Allah, ya. Sabda Rasulullah SAW, ini hadisnya penggalan juga ya. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya itu tadi 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah, dan ketika berpisah mereka masih saling mencintai karena Allah. Hadisnya panjang, harusnya ada 7 ya, 7 golongan. Ya misalnya orang berjalan ke masjid dengan sholat gitu ya, dengan berjalan ke habis wudhu di rumah, nah itu termasuk dapat naungan juga di antaranya. Tapi ini yang dijelaskan sama dia hanya 1 orang, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah, dan ketika berpisah atau mereka masih saling mencintai karena Allah. Ya, kita sering ke masjid misalnya kan, kita cinta kepada orang yang ke masjid gitu, sholat ya, kan rokok, pulang bareng gitu kan. Nah, kita mencintai karena Allah gitu. Nah, itu poin yang B tadi. Sekarang C ya. Yang C itu tentang hukumnya, hukum akidah al-wala wal bara. Hukum al-wala wal bara adalah syariat Islam, adalah wajib, bahkan merupakan salah satu konsekuensi syahadat. Syahadat itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan, itu harus ada konsekuensinya. Kita udah belajar di awal-awal itu ya. Mengenai hukumnya wajib. Dalilnya firman Allah surat Ali Imran ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Nah, seterusnya ya. Artinya janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang diketahui dari mereka. Jadi kita nggak boleh berteman dengan orang kafir, apalagi menjadikan dia sebagai pemimpin. Kecuali siasat. Nah, itu. Sekarang bos kita Kristen, boleh nggak? Kan gitu kan, ada pertanyaan. Boleh kalau itu kan, ini kan dalam hal peribadatan, ya kan. Tapi kita kalau untuk memilih pemimpin untuk memimpin kita nggak boleh. Kalau kerja di tempat orang kafir kan kita kerja, walaupun dia yang punya, namanya nggak masalah itu. Dari RT nggak boleh ya? Dari RT, walaupun saya nggak tahu kalau RT kan. RT kan ada
seharusnya kalau mayoritas Islam kenapa harus pilih orang kafir? Kalau yang milih. Iya makanya. Doa ya gitu. Belum kejadian sih tak. Itu kan pertanyaan. Ada yang kayak gitu lah. Hah? Ada yang kayak gitu. Kayak dulu ada. Oh, iya. Kalau enggak, Kalau enggak. Ya salah yang milihnya gitu. Aklamasi atau milih? Dalil yang pertama ya. Sekarang dalil yang kedua. Dalam surat Al-Maidah 51. Ini heboh dulu kan. Ya. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin bagimu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kalau tidak mimpin dulu kan heboh terus kan? Ribut terus, kacau terus. Al-Maidah 51. Dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, surat Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Sampai akhir. Artinya kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu adalah bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Bapak kita aja kata kafir, kita nggak boleh ikut ke dia. Tapi kita nggak boleh menzalimi bapak kita, tetap hubungan silaturahmi tetap harus terjaga karena keluarga kita. Tapi kita meyakini dia senang kepada dia nggak boleh, ikutin ibadahnya dia nggak boleh. Itu. anak yang keluar dari Islam masih diakui nggak itu? Ya. Kan kebanyakan dari kalau kita. Iya, kalau anaknya keluar dari Islam. Kalau orang tua ke anak yang enggak keluar dari Islam perlu yang. Ya secara agama dia udah nggak berhak lagi secara syariat. Seperti misalnya waris nggak dapet dia, hilang. Enggak, kalau yang hubungan keluarga gimana? Tetap hubungan keluarga nggak masalah, gitu. Ada yang itu udah Masih nggak masalah, tetap aja. Mana tahu nanti dia dengan kebaikan kita dia bisa taubat kan? ada siapa luar kita bukan anak saya lagi gitu. Ya secara syariat bukan memang. Secara syariat dia bukan anak kita. Kenapa? Karena dia udah jauh dari kita kan. Dia nggak bisa doain kita kalau kita meninggal. Nggak nyambung doanya. Kalau keluarga kan pasti nyambung dong, disebut keluarga. Nggak usah jauh-jauh, Nabi aja sama orang tuanya. Orang tuanya kan kafir. Begitu dia mau berziarah boleh, tapi mendoakan nggak boleh. Nabi sedih. Oh, orang tuanya Nabi kafir. Iya, kafir dua-duanya. Ya, itu Nabi ingin berdoa, ingin bicara kuburannya, nggak dikasih sama Allah, tapi akhirnya Allah kasih. Hanya sekali itu aja, ziarah doang, tapi jangan mendoakan. Banyak yang seperti itu, seperti pamannya itu kan begitu sayangnya dia sama Nabi, nama Nabi kan perjuangannya luar biasa, tapi dia mati dalam keadaan kafir.
Kalau dia bersyahadat aja. Surga. Iya, pasti surga karena hapus semua dosa dia. Gitu loh. Amal dia yang menolong Nabi itu luar biasa banyaknya kan. Gitu. Ya itulah hidayah kan nggak bisa. Walaupun Nabi nggak bisa memberi hidayah, itu contohnya. Apalagi kita memberi hidayah kepada anak kita. Cuma tetap kita berdoa kepada Allah supaya anak kita tetap di dalam Islam. Ya, jangan kamu mati dalam keadaan Islam. Mukadimah tadi kan, ya allazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau urusan dunia, ya tetap nggak apa-apa. Misalnya kita masih sayang sama anak kita ya, tetap nasehatin. Ini jangan sampai sih. Saya juga serem juga kalau anak saya misalnya dia senang ngomong kafir gitu kan. Enggak orangnya cantik, waduh, ngeri gitu ya kan. Tapi kita tetap berdoa, mudah-mudahan jangan kasih mudah jalannya gitu, sulit kita gitu. Ya Allah pasti kabulin lah, gitu. Kita nggak tahu namanya anak ya, agamanya masih cetek ya. Kita nasihatin, dibilang lebay segala macam ya kan. Anak-anak sekarang udah ngajar. Kita yang kalah. Iya. Ya, sekarang yang tadi yang C hukum, sekarang yang D hak-hak al-wala. Ahlus sunnah memandang bahwa dalam al-wala terdapat hak-hak yang harus dipenuhi, antara lain hijrah, ya, yaitu hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim, kecuali bagi orang yang lemah atau tidak dapat berhijrah karena kondisi geografis dan politik kontemporer yang tidak memungkinkan. Seperti Nabi kan, dia hijrah dari Mekah ke Madinah karena dia berdakwah di Mekah itu 13 tahun. 13 tahun apa ya? Itu yang masuk Islam cuma 156, Pak. Dia digebukin, caci maki segala macam. Begitu ada perintah hijrah ke Madinah. Ternyata di Madinah terima. Disitulah cikal bakalnya kemenangan Islam. Itu di Mekah itu 13 tahun, dia 11 tahun, kalau 13 tahun ya dia berdakwah, itu cuma 156 Pak yang masuk Islam. Itu pun 86 adanya di Ethiopia. Ngungsi sono dia. Yang di Arab yang masih sisanya itu ya diam-diam aja termasuk Nabi. Sempat hijrah ke Ethiopia dulu, Pak. Hah? Sempat hijrah di Ethiopia. Nabi enggak, sahabatnya. Yang kesana. Karena Nabi yang suruh. Karena dia tahu kan dapat wahyu ya, di sana ternyata walaupun Nasrani orangnya baik. Makanya begitu Raja Habasah itu ya wafat, dikabarin oleh Jibril, melalui Jibril oleh Allah, dia sholat gaib. Berarti dia Islam. Cuman dia tersembunyi Islamnya. Karena kalau dia frontal, rahib-rahibnya kan berontak gitu. Ya. Kalau misalnya di negeri ini kita nggak bisa ibadah dengan benar ya, hijrah kita kemana, negeri yang Muslim, agamanya kita boleh beribadah. Kerja juga gitu kan, ada di kantor nggak boleh sholat loh. Kencing mana boleh, kencing sholat nggak boleh. Ada itu Pak. Karena kita, bisa jadi dia benci sama Islam. Bosnya itu. Ya. Yang pertama hijrah. Dalilnya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 97 sampai 99 ya, panjang sekali ya. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu bima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru biha fa ulaika ma'wahum jahannam
wa sa'at masira. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya dirinya sendiri, ya, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Ya. Mereka jawab, ya, mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi kalau orang punya kemampuan hijrah, ya harus hijrah dia. Abu Bakar tuh hartanya ditinggalin semua, Pak. Rumahnya, hartanya banyak, ditinggalin semua, Pak. Orang kafir aja ngambilin tuh. Tapi begitu. Abu Bakar tadinya kafir juga ya? Enggak, dia bukan kafir, dia pertama kali masuk Islam itu. Iya, waktu kenal Nabi. Makanya dia itu makin diserbuk sidik kan, disebutnya. Apa yang kata Nabi? Iya benar. Bahkan dia bilang, kalau Nabi bilang nih warnanya hitam nih, Nabi bilang kuning, dia bilang kuning. Gitu dia. Saking ininya dia sama Nabi itu. Ya kan? Makanya waktu dia cerita waktu dia Mi'raj itu kan dia bilang, kata Abu Jahal, Abu Lahab apa ya gitu. Abu Jahal nggak salah sih. Tinggal Abu Bakar nih yang belum kita yakinin. Dia datangin Abu Bakar. Kamu udah dengar Abu Bakar bahwa Nabi katanya dia pergi ke dalam satu malam pergi ke ini, ke mana tuh, Palestina ya, dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Orang gila katanya. Nah, apa benar yang ngomong begitu? Apa yang dikatakan Nabi, dikatakan dia ketemu dulu sama Nabi. Nabi lagi ngomong kan, lagi cerita gitu. Apa yang dikatakan Nabi itu adalah kebenaran. Dia cerita, seandainya ini warnain hitam, kalau Nabi kuning, dia bilang kuning. Itu luar biasanya kan, cinta dia kepada Nabi. Kita mah nggak ada apa-apanya. Sekarang cara kita cinta kepada Nabi, kita mengamalkan apa yang Nabi SAW perintahkan. Cara kita cinta kepada Nabi seperti ini, kita mencintai Nabi ini, mempelajari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu hak-hak al-wala yang pertama. Yang kedua, membantu dan menolong kaum muslimin. Yaitu membantu dan menolong kaum muslimin dengan lisan, harta dan jiwa di semua belahan bumi dan dalam semua kebutuhan, baik dunia maupun agama. Dalilnya firman Allah surat Al-Anfal ayat 72. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladzina awaw wa nasaw والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا
Wa in istansarukum fid din fa alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah, berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain melindungi dan terhadap orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Anfal ayat 72. Ya, itu hak wala. Sekarang yang ketiga, mencintai kaum muslimin, yaitu hendaklah ia mencintai kaum muslimin sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, baik berupa memberi kebaikan maupun menolak keburukan. Ia wajib menasihati mereka, tidak menyombongkan diri dan tidak dendam kepada mereka. Ahlus sunnah berusaha untuk berkumpul bersama mereka. Dalilnya firman Allah surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Akhir artinya, dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Karena dunia ini nggak ada nilai ya di mata Allah. Dalil yang lain, sabda Rasulullah SAW, tidak sempurna iman seseorang dari kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri berupa kebaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 13, Muslim nomor 45, dan Ibnu Majah serta yang lainnya. Kemudian dalil yang ke poin 4 ya, hak al-wala, menjaga kehormatan kaum muslimin, yaitu tidak mengejek, melecehkan, mencari aib, dan tidak ghibah serta tidak melakukan namimah, berita yang menyebabkan permusuhan, mengadu domba terhadap sesama kaum muslimin. Ya. Kemudian melakukan apa yang menjadi hak-hak kaum muslimin, seperti menjenguk yang sakit atau mengantar jenazah, mendoakan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, mengucapkan salam kepada mereka, tidak curang dalam bergaul dengan mereka, tidak memakan harta mereka dengan cara yang batil dan lainnya. Yang kelima, bersatu dalam jemaah kaum muslimin, yaitu bersatu padu ke dalam satu jemaah kaum muslimin berdasarkan akidah dan manhaj yang benar, sebagaimana dicontohkan oleh generasi awal terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu anhu, dan tidak berpecah belah serta senantiasa tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Dalilnya surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai ya. Waktu sudah habis, masih banyak ya. Lanjutin nanti. Banyak ya. Gitu. Ada selesai, Pak. Hah? Yang ada selesai untuk ilmu. Iya. Saya ada nih satu poin lagi, cuman karena waktunya kan terbatas, saya sudahi aja sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri kita di hari akhir kelak.
Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah datang dari diri saya karena kebodohan diri saya dan minimnya ilmu saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf pada antum semua. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.